Shalom, selamat pagi menjelang siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Hari ini saya berpakaian formal. Kenapa? Kasihan sepatunya dengan baju-bajunya sudah kelamaan di kotak dan di lemari. Bulukan. Oke. Hari ini saya membahas satu tema berjudul apa yang kau cari. Saya akan baca dulu satu perikop firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Dikatakan seperti ini, pemirsa. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Demikian firman Tuhan. Pemirsa, mungkin pernah mendengar lirik lagu ini. Lagu dari zaman old. Dikatakan seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Generasi saya, yes, pasti pernah mendengarkan lagu itu. Lagu ini menggambarkan dengan sangat jelas kecenderungan kita manusia mencari uang, sesuatu yang jelas-jelas kita ketahui, uang itu fana, meskipun kita sangat memerlukannya. Kita bekerja keras, pagi, siang, sore, sampai malam, bahkan sampai hari berganti kita bekerja keras untuk mencari uang. Bahkan ketika Tuhan menetapkan kita bekerja selama 6 hari, 1 hari kita persembahkan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Dari 7 hari dalam seminggu, kita masih lagi mau mengerebut yang 1 hari itu. Bahkan 24 jam dalam sehari, kita masih mau tambah lagi yang 24 jam itu untuk kita bisa bekerja, mencari uang. Apa yang kau cari? Pemirsa, buat saya ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Pertama, karena jawaban dari benarnya pertanyaan ini menentukan seperti apa perjalanan hati pemirsa. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan ini juga menunjukkan apa arti hidup buat pemirsa dan apa yang menjadi tujuan hidup bagi pemirsa. Apa yang kau cari? Ini adalah pertanyaan yang memang saya katakan tadi sederhana tapi menuhuk karena langsung nancep di hati kedua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti kata Yohanes untuk kemudian pergi mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus dengan diam-diam karena rasa segan. Kenapa mereka segan? Karena mereka belum tahu, ya, siapa Yesus, kecuali mereka hanya punya info yang mereka dapatkan dari guru mereka, yaitu Yohanes Pembaptis yang waktu itu berkata kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah." Jadi mengetahui ada orang yang mengikutinya, Yesus langsung, ya, memecahkan kebisuan, menghancurkan tembok pemisah dan meruntuhkan rasa segan pun rasa takut mereka dengan mengajukan saya satu pertanyaan. Apa yang kau cari? Seperti itu. Lalu kedua murid itu dengan segera menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Singkat cerita pemirsa, keduanya mengikuti Yesus ke tempat di mana Yesus tinggal. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini supaya kita bisa memahami tema kita pagi ini? Yang pertama pemirsa, apa yang kau cari? Ini adalah bukti dari kepedulian Yesus yang sekaligus membuktikan bahwa tidak mungkin seseorang mencari Tuhan bila Tuhan tak terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Artinya,
Ketika saudara berkomitmen untuk mencari Yesus, itu sebenarnya adalah kegerakan Roh Kudus dalam hati saudara, dan saudara mengikuti kegerakan hati tersebut, kemudian saudara bergerak mencari Yesus. Dengan kata lain, Tuhanlah yang lebih dahulu mencari manusia. Dan ketika manusia datang mendekat kepadanya, ketika manusia akhirnya mencari Tuhan yang bergerak dalam dirinya, Tuhan sangat tidak mungkin jual mahal dan mempersulit orang-orang yang mencarinya. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 10. Apa katanya? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa yang kau cari? Itu adalah bukti inisiatif, prakarsa, keinginan Tuhan untuk menuntun setiap orang yang mencarinya pada jalan dan tujuan yang tepat. Pemirsa, kita tahu persis kalau sebuah perjalanan itu selalu membutuhkan peta atau kompas. Peta dan kompas itu akan membantu kita untuk sampai dengan damai sejahtera di tujuan yang kita targetkan. Dan tahukah saudara, kalau perjalanan di dunia ini membutuhkan peta dan kompas, demikian halnya dengan perjalanan rohani atau perjalanan hati kita. Kita sangat-sangat membutuhkannya. Pertanyaan Yesus tadi adalah peta dan kompas untuk perjalanan rohani kita. Artinya, ketika Yesus bertanya, apa yang kau cari? Itulah peta kita. Itulah kompas kita. Kenapa? Kalau perjalanan yang diawali dengan anugerah Tuhan itu, anugerah lewat sebuah pertanyaan, apa yang kau cari, tidak dibarengi dengan respon yang benar, maka akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi Hosea Kostehe dalam salah satu bukunya, dia menulis tentang Lea, saudara. Saudara kenal Lea? Itu istri Yakub yang dia peroleh dengan jalan atau lewat penipuan pamannya Laban. Lea akhirnya hidup sebagai seorang istri yang tertolak. Karena Yakub memang tak mencintainya. Dia jatuh cinta dengan kakaknya, dengan adiknya Rahel. Tetapi karena pamannya Laban ingin kakaknya yang lebih dahulu menikah, maka ditipulah Yakub di malam pengantin. Dia memberikan Lea, bukan Rahel. Ya. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Lea yang ditolak tersebut? Tidak. Tuhan bertindak menutup rahim dari Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub, hingga ia tak melahirkan seorang anak pun, tapi Lea melahirkan 1, 2, 3 banyak anak untuk Yakub. Sayangnya ketika Tuhan menganugerahi Lea dengan anugerah yang spesial, yaitu berkat anak, Lea hidupnya tidak tepat. Lea hidup dengan hati yang compang-camping. Penolakan Yakub terhadap dia itu terlalu sangat melukai hatinya hingga membuahkan penderitaan yang menyerangnya dengan begitu sangat kejam. Jadi kalau saudara menyimak anak-anak yang dilahirkan oleh Lea, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, kelahiran mereka itu penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan Lea, kalau setelah melahirkan anak ini, Yakub akan mencintaiku. Setelah melahirkan anak ini, Yakub suamiku akan jatuh cinta padaku. Setelah melahirkan anak ini, dia pasti akan berpaling kepadaku. Tapi ternyata Yakub sama sekali tak mencintai Lea. Sekali lagi pemirsa, respon yang salah kepada anugerah Tuhan akan menimbulkan kesalahan yang tak perlu terjadi. Apa yang Anda cari? Uang? Oke, uang. Lalu sebagai suami, Anda bertanggung jawab, lalu bekerja keras. Kata teman saya, bekerja keras bagai kuda, pergi pagi, pulang petang. Oke, bagus. Tapi ketika saudara salah meresponi uang yang Anda dapatkan dari hasil bekerja keras tersebut, sehingga Anda terjebak dalam pola pikir, uang ini lebih penting. Uang ini adalah segala-galanya, melebihi istri dan anak-anakmu. Itu adalah respon yang salah kepada anugerah Tuhan. Pahamilah sekali lagi, uang, harta siapa yang tak membutuhkannya, pemirsa. Tapi ketika kita salah meresponi harta,
uang, anak, pasangan, atau apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan salah, akan menimbulkan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rabi, di manakah engkau tinggal? Pertanyaan ini menunjukkan apa, saudara? Semangat. Ketika Yesus bertanya apa yang kau cari, mereka menjawab, di mana engkau tinggal? Di situ ada semangat, ada keinginan yang besar, ada antusiasme, ada rasa ingin tahu yang luar biasa untuk mengenal siapa Yesus. Seorang pemuda yang ingin mengenal seorang gadis, dia pasti akan tanya, siapa namanya, di mana rumahnya, nomor kontaknya dong, seperti itu. Ya, karena dia ingin mengenalnya. Kita kembali ke Lea. Ketika anak ketiganya lahir, yaitu Lewi yang artinya tergabung, terhubung, erat dan intim, Lea semakin yakin kali ini dia bisa merebut cinta suaminya. Tapi lagi dan lagi harapan Lea ini kandas, pemirsa, runtuh, kelar, nol. Ya, kenapa? Karena kita bisa bayangkan ketika Lewi lahir, Lea berpikir, wah, dia sudah tersanjung luar biasa. Kali ini pasti suamiku akan jatuh cinta. Dia terbang tinggi, tapi kembali lagi, sayapnya dipotong. Sehingga dia plok, jatuh berkeping-keping di tanah. Kenapa Lea bisa seperti itu? Karena fokus hati Lea adalah berjuang keras untuk merebut cinta suaminya, ya, bukan untuk memahami apa maksud Tuhan menganugerahkan dia keturunan, sedangkan adiknya tidak. Fokus hatinya adalah merebut cinta suaminya, dan ternyata itu sama sekali sia-sia, tidak membuahkan hasil. Akhirnya dia tidak paham apa maksud Tuhan di balik semua anugerah yang dia terima itu. Andai kata waktu itu Lea paham, rindunya hati Tuhan adalah mencari tahu di mana Tuhan tinggal, di mana engkau Tuhan tinggal. Rindunya hati Tuhan adalah, ya, bagaimana Lea fokus kepada Tuhan, sang pemberi anugerah itu, bukan suaminya Yakub. Mungkin ceritanya akan berbeda. Rabi, di manakah engkau tinggal? Saya katakan sekali lagi, itu adalah suara yang rindu untuk tidak sekedar mengenal Yesus, tapi rindu untuk lebih dekat, bahkan intim dengan Tuhan. Intim, apa artinya? Saya suka memakai kata ini, sering memakainya. Intim, apa artinya? Kalau kita cek kamus, intim itu akrab, mesra. Bandingkanlah dengan hubungan suami istri, ya, hubungan intim yang dilakukan oleh suami dan istri. Maka dengan bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Kedua murid itu tak ingin hanya sekedar mengenal Yesus dari informasi yang mereka dapatkan dari gurunya, Yohanes. Mereka ingin mengenalnya secara pribadi, di mana engkau tinggal. Sudah? Dan tahukah saudara, kalau hati yang rindu untuk intim dengan Tuhan itu mengandung beberapa arti. Apa itu? Yang pertama, hati yang memprioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala. Yes, prioritasnya adalah Tuhan. Rabi, di mana engkau tinggal? Prioritasnya adalah Tuhan, bukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, Rabi, di mana engkau tinggal? Itu artinya hati yang mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 11, saudara, dikatakan seperti ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tengah kemah orang-orang fasik. Sudah? Maka pahamilah saudara, keintiman adalah suatu hubungan, bukan sekedar sekedar pelaksanaan dalam pengertian, ya. Kalau saya intim dengan pasangan saya, caranya begini, metodenya begini, bukan sekedar itu. Keintiman itu adalah relasi, ya. Ada
kontak batin, gitu ya. Ada pemahaman akan bahasa tubuh seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara keintiman dalam kaitannya terhadap Tuhan, ya, misalkan dalam penyembahan, maka kita paham ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan itu bukanlah soal kita menyembah dengan melipat tangan atau seperti ini atau tunduk kepala, bukan. Penyembahan itu adalah soal sikap hidup keseharian kita. Ya, maka bagaimana dengan pemirsa? Di level apa Anda saat ini berada? Level SDSK, sok dekat, sok kompak, atau level dekat? Atau sudah naik lagi? Level akrab? Atau sudah naik lagi? Sudah intim dengan Tuhan? Ngomong-ngomong, pemirsa, pernahkah ke restoran all you can eat? Semua Anda bisa nikmati. Mari kita berandai-andai, ya. Seandainya saat ini saudara diberi kesempatan masuk ke restoran all you can eat-nya Tuhan, Anda akan temukan betapa banyaknya orang-orang Kristen yang mengklaim dirinya pengikut Yesus. Begitu masuk restoran all you can eat-nya Tuhan ini menjadi sangat ganas. Menjadi begitu makan ini dan itu tanpa berpikir apa guna makanan itu untuk dia, baikkah itu untuk kesehatannya atau tidak. Pokoknya sikut kanan, sikut kiri, beringas. Menjadi begitu rakus dan egois. Ya, persis seperti ketika di zamannya Gideon. Apa yang mau saya katakan dari ilustrasi itu, saudara? Hari-hari ini orang-orang yang membangun atau mengutamakan keintimannya dengan Tuhanlah, itulah yang sedang Tuhan incar. Bukan orang yang bergerak, kalau kalimat saya, sibuk nggak jelas. Saking sibuknya lupa mendarat. Bukan. Bahkan cenderung menjadi liar. Bukan. Hari-hari ini yang Tuhan incar, yang Tuhan cari adalah orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, yang mengutamakan hubungannya dengan Tuhan. Orang-orang yang lebih tertarik kepada pribadi Tuhan, lalu berada dekat-dekat dengan Tuhan, tak mau jauh dari Tuhan. Persis seperti si Maria, dia lebih senang dekat dengan Tuhan daripada menikmati makanan yang tersaji di restoran all you can eat-nya Tuhan. Ya, dan itu yang Daud katakan ketika dia berkomitmen seperti ini, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Adalah sangat penting, pemirsa, di hari-hari terakhir ini kita menjadi orang-orang yang sibuk mengejar Tuhan. Bukan sibuk mengejar berkat Tuhan, tapi sibuk mengejar Tuhan itu sendiri. Rabi, di manakah engkau tinggal? Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mereka datang, melihat, lalu tinggal. Wah, saya katakan kepada Anda, setiap keinginan untuk mengenal lebih jauh itu pasti membutuhkan pengorbanan. Dengan kata lain, mustahil Anda bisa mengenal saya dengan benar kalau Anda tidak berkorban. Mencari tahu tentang saya, lalu berusaha lebih dekat dengan saya, bahkan berusaha untuk datang ke House of Grace ini, bahkan berusaha untuk bisa tinggal di sini agar Anda betul-betul bisa mengenal saya secara pribadi. Itu sebabnya Yesus berkata di Yohanes pasal 15, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kata tinggal di situ bukan hanya soal tinggal sementara dalam pengertian ngekos, ngontrak, enggak. Tapi menetap di dalam Tuhan. Sebab hanya dengan ketika kita menetap di dalam Tuhanlah kita bisa mengenalnya secara pribadi. Apa yang kau cari, pemirsa? Aku dan seisi rumahku berkomitmen untuk mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari perkara apapun. Salam sehat.
Tetap happy, Mekel Mahita, semangat dan ukhui.